Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin yang dirahmati Allah, jemaah zuhur rahimakumullah. Masih melanjutkan kitab yang sama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Pada saat kemarin, pada pertemuan yang lalu, pada pekan Selasa yang lalu, kita telah membacakan hadis nomor 6, bab yang terakhir dari bab kebenaran atau kejujuran, yaitu hadis yang bersumber dari Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dan telah kita jelaskan biografinya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani, orang yang mengadakan transaksi jual dan beli, berarti ada penjual, ada pembeli. Bil khiyari, ada hak untuk khiyar atau memilih. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa, jikalau keduanya benar, jujur, wa bayyana, dan menjelaskannya, maksudnya penjual dan pembeli mau bersikap jujur dan baik. Yang penjual mau menjelaskan tentang kekurangan yang ada pada barang yang dijual, dan pembeli tidak pula terlalu menekan harga. Kan gitu dia maksudnya. Burika lahuma fi bai'ihima, maka jual beli mereka, transaksi mereka diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wa in katama, jikalau keduanya menyembunyikan, wa kadzaba, atau keduanya berdusta, muhiqat barakatum ba'ima, maka dihapuslah oleh Allah keberkahan di dalam jual beli atau transaksi keduanya. Hadis itu riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Baiklah, kita masuk kepada faedah hadis. Kemarin kan kita telah jelaskan biografinya dan terjemah hadis. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan faedah hadis. Afadal hadis, hadis ini menfaidahkan subuta hiyaril majlisi lil mutabi'aini, adanya khiyar majlis bagi penjual dan pembeli. Maksudnya khiyar itu adalah hak untuk meneruskan transaksi atau membatalkan. Nah, inilah di antara hadis yang dijadikan landasan oleh sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i, adanya khiyar majlis, adanya hak memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad atau transaksi jual beli. Wa hadza inda Syafi'iyyati, dan inilah menurut pendapat kalangan mazhab Syafi'i. Jadi kalau ayah bunda ingin lebih jelas, kita kan bukan mengajar fikihnya, nanti ketik di Google khiyar majlis menurut para ulama, jumpa nanti itu. Ini kan hanya sekedar menjelaskan hadis. Wal Ahnaf, sementara mazhab Hanafi, la yuthbitu khiyaral majlis, mereka tidak menetapkan khiyar majlis. Wa yaj'aluna tafarruqa, dan mereka menjadikan kalimat tafarruqa di dalam hadis malam yatafarraqa ala tafarruqi bil aqwal, atas berbedanya perkataan antara penjual dan pembeli. Artinya selesainya penjual dan pembeli dari ijab dan qabul, selesai, habis. Dan ada yang berpendapat tafarruqu bil kalami, tafarruq berpisah dengan kalam, maknanya adalah
ikhtilaful qabuli anil ijabi, berbedanya qabul dan ijab. Qabul adalah perkataan dari pembeli kepada penjual, aku jual ini kepada kamu dengan harga segini. Lalu itu ijab namanya. Kalau qabul, aku beli barang dengan harga segini, itu ijab qabul, transaksi. Nah, kalau berbeda antara qabul dan ijab, seolah-olahnya dia berkata, bi'tuka bi asratin, aku menjual kepadamu dengan 10. Lalu dia berkata, istaraitu bi isrina, aku beli 20. Kali ini tak bisa. Tapi selama mereka tidak berbeda perkataan dan perkataan antara ijab dan qabul, antara pembeli dan penjual. Ini yang pertama. Berarti dari hadis ini dapat dipahami faidahnya. Yang pertama adalah hadis ini menetapkan adanya hiyar majlis. Karena kan dikatakan al-bayyi'ani, dua orang penjual dan pembeli, bil hiyari, berada dengan hiyarnya, pilihannya untuk meneruskan atau membatalkan, malam yatafarraqa, selama dia belum berpisah. Nah, dari hadis ini, dari kalimat inilah ulama Syafi'iyah mengatakan adanya hiyar majlis dalam akad transaksi. Itu dia dari kalimat itu. Yang kedua, wujuba isharil aibi, wajib menjelaskan aib atau kekurangan fi sil'ati, di dalam harta perniagaan, wa hurmati ikhfaiha, dan haram menyembunyikannya. Nah, ketika kita menjual barang, maka seorang penjual berdasarkan hadis ini kan, wa in katama, jikalau dia menyembunyikan, wa kadzaba, dan berdus. Nah, maka dari kalimat ini menunjukkan haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan apabila keduanya berdusta, menyembunyikan, maka muhiqat barakatuh, maka Allah akan menghapus keberkahan fi bai'ihima, pada jual beli keduanya. Jadi berdasarkan kalimat ini, maka faedah dari hadis ini apa itu? Wajib untuk menjelaskan kekurangan barang yang akan dijual dan haram menyembunyikannya. Kalau tidak wajib, tidak akan muncul kalimat dihapusnya kan kita dalam jual beli itu yang kita inginkan keberkahan. Uang yang diambil, harga yang diambil oleh orang yang menjual mendapatkan keberkahan, barang yang dibeli oleh si pembeli mendapatkan itu dia. Itu gunanya. Makanya kalimat pengancaman yang di dalam hadis ini kan kalimat ancaman, berarti itu kalau kalian tidak jujur, kalau kalian menyembunyikan, atau pembeli suka menekan harga yang terlalu jauh, maka pada saat itu Allah hapuskan, Allah angkat keberkahannya. Maka dari sini dipahami dari hadis ini bahwasanya wajib menjelaskan kekurangan yang ada pada harta yang dijual dan haram menyembunyikannya. Karena kebanyakan orang seperti itu. Saya dulu pernah juga beli HP, semenjak itu saya tak mau beli HP second lagi. Terbang dia dari Tanjung Uru, lalu jumpa kami sebentar, rupanya HP itu dalam posisi dimatikannya, ketika dihidupkan bagus, rupanya ketika suak HP itu tak mau dicas. Semenjak itu tobat saya beli barang second, tak mau saya lagi. Jadi ini kan dia tidak menjelaskan barang yang dijualnya. Aturannya kan dia jelaskan, Pak, ini barang tidak bisa dicaskan begitu. Kalau Bapak setuju silakan beli, kalau tidak ya tidak. Maka saya berada dalam hak saya untuk hiyar apa itu? Saya melanjutkan jual beli atau akan begitu. Pak, tanah saya ini mau saya jual, cuma yang jadi masalah, Pak, sempadan ini masih masalah. Apakah sempadan ini di dalam parit saya atau di luar parit? Kan begitu.
Dijelaskan kan, kalau Bapak setuju silakan Bapak beli, sudah saya jelaskan. Kalau tidak setuju silakan kan begitu dia sebetulnya. Tapi kebanyakan orang kalau menjual barang pasti menyembunyikan kan. Udah ketahuannya setelah dipakai. Lanjutkan. Udah masuk Mas Yono, udah masuk kita belum kan? Oke. Yang ketiga, fa in zahara al-aiba, jikalau seseorang yang mengadakan transaksi mau menjelaskan kekurangan yang ada pada barang yang dijualnya, maka kana lahul hiyar, maka seseorang itu mempunyai hak untuk memilih dalam majelis itu fi fashil bai', untuk membatalkan jual beli atau transaksi bisurutin, tetapi dengan syarat-syarat zakarahul fuqaha yang telah dijelaskan oleh para fuqaha. Yang keempat, al-kizbu sababun limahkil barakati, berdusta di dalam bermuamalah adalah salah satu sebab diangkatnya keberkahan oleh Allah. Terakhir, faidah hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya pedagang apabila dia jujur di dalam harta perniagaannya dan tidak menipu, maka akan diberkahi di dalam muamalahnya. Seperti itu juga seorang hamba apabila dia jujur dan benar di dalam muamalahnya kepada Tuhannya dan tidak menipu Allah dalam menunaikan kewajiban dengan riya ataupun dengan sum'ah, maka dia akan diberkahi di dalam muamalahnya dengan Allah dan akan diberikan ganjaran dan pahala. Jadi hadis mengajarkan kalau kita jujur muamalah sesama manusia mendapatkan keberkahan, apalagi kalau kita jujur bermuamalah kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.